tombol subscribe. Hi learners, welcome back to Akses Belajar. How's it going? Kali ini kita akan membahas materi yang berjudul 5 Tips Understand Grammar Faster. So, let's check it out. Good job, Atari 621. Teman-teman di rumah, tahu nggak apa yang disebut dengan grammar? Grammar adalah tata bahasa yang berlaku atau digunakan di dalam bahasa Inggris. Grammar memiliki 8 bagian yang biasa disebut part of speech. Banyak yang beranggapan bahwa memahami grammar dan part of speech itu adalah hal yang sangat sulit. Namun, perlu teman-teman ketahui bahwa justru hal tersebutlah yang menjadi modal awal dalam belajar bahasa Inggris. Nah, teman-teman, ada beberapa tips jitu nih untuk menguasai grammar bahasa Inggris yang bisa membantu teman-teman, yakni sebagai berikut. Number 1, pahami struktur bahasa Inggris. Nah, teman-teman di rumah, tips pertama dalam belajar grammar adalah memahami strukturnya tersebut. Teman-teman pahami struktur atau formula yang dapat dalam tenses bahasa Inggris. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahasa Inggris itu memiliki 16 jenis tenses. Cobalah untuk mempelajari dan menguasainya. Nah, teman-teman, pahami penguasaan 16 tenses dalam bahasa Inggris untuk memudahkan teman-teman dalam mengaplikasikan grammar. Jika teman-teman sedang membicarakan sesuatu kejadian yang sudah berlalu, maka teman-teman menggunakan tenses past tense. Sebaliknya, jika teman-teman membicarakan plan yang akan datang, teman-teman menggunakan tenses future tense. Nah, itulah teman-teman harus paham dulu struktur dari tenses tersebut. Oke, number 2, ubah kebiasaan. Apa yang teman-teman lakukan berulang-ulang kali, maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Apa yang menjadi kebiasaan teman-teman sedikit banyaknya dipengaruhi oleh mindset atau cara berpikir teman-teman. Memang mengubah kebiasaan itu sangat sulit, tetapi kebiasaan itu bisa menjadi tips jitu untuk belajar grammar bahasa Inggris jika biasanya teman-teman hanya menonton film dan mendengarkan lagu bahasa Indonesia saja. Nah, teman-teman mulai sekarang biasakanlah teman-teman untuk menonton film dan mendengarkan lagu di dalam bahasa Inggris. Teman-teman bisa mengamati dialognya, lirik lagunya, serta jangan lupa juga membiasakan diri untuk menerjemahkannya sendiri. Apabila teman-teman sudah memiliki kebiasaan yang ada hubungan dengan bahasa Inggris, teman-teman bisa meningkatkan effort dan kebiasaan itu menjadi sesuatu yang menyempurnakan usaha teman-teman dalam belajar grammar bahasa Inggris. Jadi intinya adalah ubah kebiasaan itu. Nah, tips yang ketiga adalah bertanya dan mencari jawaban dari pertanyaan. Tips belajar grammar bahasa Inggris selanjutnya adalah bertanya dan mencari jawaban sebanyak-banyaknya dari pertanyaan yang teman-teman buat. Jadi, jika teman-teman dapatkan pertanyaan dan pecahkan sendiri, maka akan semakin baik pula literasi dan pemahaman teman-teman mengenai grammar bahasa Inggris. Sebagai contoh nih teman-teman, sebutlah past continuous tense. Teman-teman harus mengetahui bahwa tenses tersebut hanya digunakan untuk menjelaskan kejadian yang sedang terjadi di masa lampau. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan waktu dalam tenses tersebut itu berbeda-beda teman-teman. Jadi harus tahu nih kapan tenses itu digunakan. Apakah waktu lampau, waktu sekarang, atau waktu yang akan datang. Jadi teman-teman jangan lupa untuk membuat catatan kecil nih yang membuat pertanyaan serta catat pula jawabannya.
Buat catatan semenarik mungkin agar bisa membuat teman-teman semakin semangat dalam belajar bahasa Inggris, terutama di grammar ya. Nah, teman-teman, kita masuk ke tips yang keempat, yaitu sharing dengan teman kalian yang tentunya pandai bahasa Inggris. Katanya kalau ada masalah itu lebih baik diselesaikan berdua daripada sendiri. Mungkin disinilah kata-kata itu cocok digunakan nih teman-teman. Untuk memaksimalkan langkah dalam belajar bahasa Inggris, teman-teman bisa sharing dengan teman yang pandai bahasa Inggris. Nah, manfaat dari sharing dengan teman adalah membantu teman-teman mengetahui letak kesalahan-kesalahan yang teman-teman lakukan dalam menyusun kalimat. Selain bisa saling mengoreksi, sharing dengan teman yang pandai bahasa Inggris juga membuat wawasan teman-teman lebih cepat berkembang. Dan tips yang terakhir adalah practice nih, nomor 5, yaitu teman-teman harus mempraktekkan, berlatih, mengaplikasikan saat belajar grammar bahasa Inggris. Nah, praktikkan secara langsung ilmu-ilmu yang sudah teman-teman pelajari melalui sebuah percakapan atau juga bisa dituangkan dalam sebuah tulisan. Nah, teman-teman, bagian practice ini akan menjadi penyempurna langkah teman-teman dalam belajar grammar bahasa Inggris, karena apabila teman-teman mempelajari tidak mempraktekkan, maka semuanya itu sia-sia aja nih teman-teman. Maka apabila teman praktekkan bisa menjadi sangat mudah lagi gitu kan. Jadi ada 3 praktek yang bisa teman-teman lakukan nih. Yang pertama adalah think. Ingatlah teori-teori tentang grammar yang sudah teman-teman pelajari. Keep and save baik-baik di memori teman-teman. Nomor 2 yang bisa teman-teman praktekkan adalah write down. Cobalah untuk menulis kalimat dengan grammar yang benar. Menulis akan membantu ingatan teman-teman mencari teori apa yang sudah diingatnya. Jadi biasakan untuk menulis ya. Number 3, talk. Ucapkan kalimat yang ada dalam ingatan teman-teman dan kalimat yang sudah teman-teman tulis tadi. Nah, karena suara itu bisa hilang setelah diucapkan, teman-teman bisa mengabadikannya melalui sebuah rekaman. Jadi ketika teman-teman ingin mendengarkan ulang, teman-teman udah punya recordnya nih, ya kan? Ucapkan kembali dan teman-teman juga bisa mengoreksi apa ada bila kesalahan dalam pronunciation-nya. Jadi itulah 5 tips untuk memahami grammar dengan cepat. Yang paling penting adalah tips yang kelima, yaitu praktekkan. Percuma teman-teman sudah menghafal, sudah menulis, sudah sharing dengan temannya, tapi tidak mempraktekkan, itu nonsense ya. Jadi jangan lupa keep practicing your English at home. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Thank you so much sudah mengikuti video pembelajaran kali ini. Don't stop studying karena belajar itu menyenangkan. See you again. Belajar itu menyenangkan. Jangan lupa klik tombol subscribe.